Ini adalah cerita perjalanan kami ke Mandalika. Sehubung dilaksanakannya WSBK Mandalika tanggal 19 November kemarin, seluruh kru Petrohit yang beranggotakan 8 orang memutuskan untuk jalan ke Lombok lewat jalur darat. Dan ini yang terjadi. Jadi harusnya tuh kita udah mulai berangkat dari jam 9 pagi hari Selasa. Cuma karena masalah mobil, seragam, sampai equipment kayak gimbal, nah itu bikin semuanya jadi telat. Ternyata mobil yang dipakai tangkinya kosong. Jadi kami mulai perjalanan dari rest area KM6 setelah mengisi BBM. Nah, inilah titik mulai pertama malapetaka pertama terjadi. Di tol Cikampek, kami seharusnya mengambil jalan layang. Tapi mobil 2 malah salah dan ngambil jalur bawah karena satu hal. Nah, ini tuh kesalahan satu orang. Nah, kita panggil orangnya aja deh buat ngejelasin. Sini lu sini. Masuk. Coba dijelasin dah kenapa bisa mobil 2 tuh salah jalan gitu. Oke, sebelumnya kenalin, nama gue Rangga, pelaku yang bikin salah jalan. Sebenarnya nggak salah-salah banget. Waktu itu gue nyuruh driver kita itu Bagus untuk ngikutin satu modifan mobil yang menurut gue ganteng banget. Yaitu Agya Racing, dan itu keren banget gitu. Terus lu dapat footage-nya nggak? Enggak sih. Terus lu dapat apa dari bawah tuh? Ya dapat pelajaran. Ya gue minta maaf. Udah lu pergi sana. Dah, cukup. Oke, jadi karena kesalahan Rangga tadi, makanya mobil Nara tuh ketinggalan sekitar 30 kilometeran dari mobil gua yang berhasil lewat jalan layang. Makanya kami memutuskan untuk berhenti lagi di rest area kilometer 57 buat ketemuan lagi dan sholat plus istirahat sejenak. Di rest area ini, gue sama Lazo iseng-iseng bikin video, soalnya banyak mobil yang parkirnya di atas garis, bukan di antara garis. Bisa cek di TikTok kita @petrohitmedia. Nih, ntar ada di sini nih pasti linknya. Karena udah terlalu malam, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju rest area 252. Ini gue gedek banget sepanjang perjalanan, banyak banget perbaikan jalan di sisi kiri, tapi nggak diselesain. Jadi orangnya bongkar aspal, ditinggal. Nggak lama ada lagi perbaikan jalan, dibongkar, ditinggal. Apa nggak kesel? Ada yang mau toilet gak? Nih, jagain dulu gantian aja. Beri, gua mau ke toilet, jagain dulu gantian bentar kalau ini. Halo, Mas. Jangan semuanya ke toilet. Pas sampai daerah Semarang, gue udah capek banget, gue udah ngantuk, gue udah nyetir 3 jam lebih, dan untungnya si Lazo langsung inisiatif nyaranin buat berhenti di rest area KM456. Nah, buat kalian yang nggak tahu, rest area kilometer 456 tuh yang bentuknya kayak mall dan ada jembatan penyeberangannya. Tidur nyenyak. Nah, di kilometer 456 ini kita nggak cuma sekedar istirahat, tapi juga mindahin klip-klip yang ada. Jadi kayak SD card kita udah penuh, jadi kita pindahin klipnya ke laptopnya Leo. Ingat, laptopnya Leo, ini bakal penting banget. Oke, jadi setelah Nara istirahat dengan cukup di kilometer 456 dan saya telah membuang sesuatu di kilometer 456, akhirnya kita ngelanjutin lagi perjalanan. Nah, yang lucu adalah si Marco ini gue suruh ngisiin air minum ke botol gua, dia malah tumpah, celananya basah
Itu udah kayak ngompol deh pokoknya. Jadi tadi Marcel lagi nuangin minum buat Lazu. Yuk, Tumpah ini udah. kemana-mana. Oh, I'm wet. Semangat Marcel. Aduh, weh. Entar lu, Sek mana Sek? Udah belum tadi di toilet doi? Oh iya, ininya. Hati. Oh HT, bentar di situ. Nah itu. Nyalain aja. Ya tadi Sek ada Udah. insiden Hiroshima di kamar mandi. Udah belum dia? Udah aman. Bagus. Nah, tadi kan kita udah berhenti di rest area KM 456. Terus nggak lama si Lazu minta berhenti lagi di rest area yang nggak jelas, tapi dibatalin, katanya cari rest area yang ada pom bensinnya. Ya udah, kita cari, dapat di rest area KM 575. Udah, kita nyampe di rest area KM 575. Gue udah lihat pom bensinnya di mana. Terus tiba-tiba si Lazu berhenti di parkiran truk. Gue di belakang dia, gue tunggu agak lama ya, kok nggak gerak-gerak. Ya udah, gue keluar mobil, gue samperin. Ternyata orangnya tidur. Ya, gue tadi ngerjain tugas, Nar. Kan lu yang tidur. Di 456 gue belum tidur. Ya lu nggak bilang lu belum tidur. Ya gimana ya? Yang sebelumnya jelek, makanya gue pindah cari yang ada pom bensinnya. Itu tujuannya. Ini anak-anak bacterial genocide ya. Microbial. Dropping nuclear bomb. Microbial genocide. Population. Microbial population. Tinggal. Nah, setelah istirahat di kilometer 575, gue udah lebih segar, udah sholat subuh dan lain-lain. Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan. Ini perjalanannya pendek tapi berat banget buat gue karena gue ditinggal tidur. Masih pagi loh, ditinggal tidur nih gue sama satu mobil gitu kan. Ini enak Lara, masih ada bagus pas gue intip. Karena kita supir yang berdedikasi tinggi. Oh iya benar juga. Yang lain nggak pernah ditinggal tidur ya? Enggak. Iya, emang sedih banget kita ya. Setelah perjalanan 14 jam yang sangat melelahkan. Lebih tahu dari 14 jam. Oh iya. Iya lebih. Akhirnya pada Rabu pagi jam 7 akhirnya kita sampai Surabaya. Kangen. Mantap. Gimana Bapak Samuel? Apa ya? Hari ini keadaannya gimana Bapak Samuel? Sehat bos. Sehat ya? Yoi. Zoom banget Pak ternyata Pak. Halo. Halo bapak driver yang. Ini fix lens ya? Iya. Ini nggak zoom banget ternyata Pak. Emang. Apa? Kalau yang MTV itu. Tau gitu fix kampus aja anjir. Ini dong. Ini. Gus. Ada reinkarnasi Buddha. Oke, jadi setelah kita istirahat sejenak, habis itu beres-beres, mandi, bersih-bersih dan lain-lain. Walaupun ada yang nggak mandi juga sih, yang pastinya mereka nyesel karena baru mandi lagi di Sanadu, di Lombok. Lu mandi nggak? Nah? Mandilah karena kebersihan tuh sebagian dari iman. Oh, untung mandi juga gua. Emang dah kita supir yang berdedikasi dan bersih. Nah, setelahnya itu kita antigen di Surabaya. Terus baru kita ketemu sama teman-teman dari Apresiasi Network. Kita saling sharing tentang media digital di dunia sekarang tuh kayak gimana sih? Mereka baik banget. We love you. Nah, sekarang kita lagi mau antigen. Kita soalnya mau nyebrang ke Bali. Abis ini kita bakal nyebrang ke Bali dan ya seperti yang tadi gue bilang, kita mau antigen. Yuk langsung masuk aja. Nah, ini alhamdulillah kita udah selesai tesnya dan semuanya negatif. Dan sekarang kita lanjut ke nyebrang pulau. Yuk langsung aja. Setelah berpisah dengan teman-teman kami dari Apresiasi, kami melanjutkan perjalanan menuju Banyuwangi. Pas di tol, orang-orang di mobil gua asik jawabin pertanyaan yang kalian ajukan di story Instagram kami. Sementara gua asik bermain HP. Pas tiba-tiba gua mendapatkan notif. Guys, kita salah jalan.
Doain aja nggak kenapa-napa ya, semoga nggak. Nah, disinilah malapetaka kedua terjadi. Jadi kita panggil aja langsung pelakunya. Cok, sini Cok. Halo guys, gua Marco, gua adalah pelaku dari malapetaka kali ini. Jadi saat itu gua posisinya megang maps juga lagi benerin GoPro. Nah, ketika gua benerin GoPro, gua itu meleng dari maps dan ternyata yang harusnya kita itu belok kiri, jadinya kita malah lurus. Gua salah jalan. Jadi gitu. Kita buang berapa menit tuh, Cok? 20 menitan. Padahal saat itu kita lagi ngejar kapal mau nyebrang. Tapi alhamdulillah kita nggak ketinggalan kapal. Jadi nggak malapetaka banget lah. Udah. Bye. Udah minggir. Ya itu harus berterima kasih sama kita yang gak Sinar. Iya. Gara-gara supir berdedikasi yang bisa mengejar MVP. waktu. Ngejar gua anjir pas di tol. Enggak. Kan kita reschedule. Iya. Ada kiri. Pelan-pelan. Aduh, ya. Kita aduh. Kita sekarang di jalan kecil gitu. Lebay, marco lebay. Ya kita OTW Banyuwangi. Gelap. Ya nggak apa-apa udah. Yang penting suaranya kedengeran. Nggak itu jangan diputer, itu udah bener. Nah, ya. Jadi sekarang kita di jalan kecil, nanti tapi tembusnya ke jalan gede kok. Kiri su. Nanti tembusnya ke jalan gede, nanti kita jalan gede lagi. Ini jalannya jelek banget. Berlubang-lubang tadi kita sampai nih Marco sampai kayak gini. Nggak, gue lebay padahal jalannya rata. Sudah? Sama. Validasi dulu ya. Iya. Validasi nanti Bapak parkir sini, validasi sana ya. Kali. Itu di Oh, Golkar itu di saya. oke. Monggo Pak. Ya. Masih Pak. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup melelahkan melalui Probolinggo sampai Banyuwangi, kita kira sampai di Pelabuhan Ketapang. Dan yang uniknya adalah kita bisa langsung naik ke kapal. Padahal waktu itu ketika kita pesan, itu masih sekitar 1 jam lagi gitu di jadwalnya. Kami sampai di Bali pukul 1 WITA dan di pelabuhan hasil tes antigen kami harus divalidasi. Dan di sini terjadi sebuah masalah. Karena seharusnya hasil tes antigen terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Namun ketika diperiksa oleh petugas, tidak ada satupun hasil tes antigen kami yang terkoneksi. Pihak petugas pun sudah menghubungi klinik yang bersangkutan dan kata mereka hasil tes kami sudah valid dan harusnya sudah terkoneksi. Nah, ternyata malam itu kita lagi apes. Malam itu aplikasi Peduli Lindungi error. Makanya data kami belum terkoneksi. Untungnya nih, ketika kami tes antigen, kami sempat ambil beberapa foto. Nah, foto ini akhirnya bisa dijadiin bukti untuk ngevalidin tes antigen kami. Nah, gua dan Nara buat ngurusin ini butuh waktu sekitar 1 jam ya Nara. Nah, setelahnya gua dan Nara memutuskan untuk tidur dan kita gantian supir. Nah, setelah ini yang bakal cerita bukan gua dan Nara lagi, karena gua dan Nara tidur. Jadi kami berdua nggak tahu sama sekali nih apapun yang terjadi selama perjalanan dari pelabuhan sampai ganti lagi. Jadi kita panggil aja Leo. Le, yuk gantian.
Kamera standing action. Oke, setelah semua masalah itu selesai, akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Gua sama Bagus keganti Nara sama Lazu. Mereka berdua istirahat, tidur. Kita tuh berangkat dari pelabuhan sekitar jam 1 dini hari ya, Gus? Jam 1. Iya, akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Terus buat 30 menit pertama ya masih aman lah. Masih pada bangun, gue masih ngobrol sama Rapli sama Marco. Kalau Lazu kan emang dia tidur. Terus kayak beberapa menit kemudian Rapli udah gak ada suaranya. Rapli udah, gue nengok ke belakang, ya dia udah molor. Terus habis itu gue masih ngobrol nih sama Marco, masih nyetel-nyetel lagu kan. Tapi 10 menit kemudian Marco pegangin laptop gue, dia udah gini-gini. Saya pegangin laptop gue. Terus ya udah, akhirnya gue ditinggal sendirian dan gue memutuskan buat ngontak mobilnya Bagus pakai HT. Beda banget kondisinya sama mobil Leo. Mobil gue ada Samuel masih hidup. Dia bantu gue buat ngeliatin kondisi mobil depan aman gak nih buat gue overtake. Dan akhirnya karena bantuan Samuel gue bisa lumayan jauh lah dari posisi mobil Leo. Karena kondisi jalan di Bali itu cukup unik. Jadi jalannya turun, naik, dan berkelok-kelok. Dan kondisi penerangannya juga dikit banget. Jadi kita cuma ngandelin lampu mobil sama reflektor. Overall mendingan banget lah kondisi mobil gua daripada mobilnya Leo. Iya, masih mending mobilnya Bagus. Siapa bilang tuh, mereka berdua tadi bilang si Nara sama Lazu, kita super berdedikasi ya, ditinggal tidur. Gua juga ditinggal tidur anjir. Jadi ya, akhirnya kita pun di jalan ngobrol sepanjang jalan. Terus sampai akhirnya karena Bagus udah terlalu di depan, sinyal HT udah gak nyampe tuh. Jadi Bagus nelpon gua kira kayak buat ngobrol aja kan. Ternyata dia nanya, Le, ini bener nih belokannya yang ini nih. Terus gue bilang dengan PD-nya, oh iya bener-bener ikutin Google Maps aja, ya bener-bener. Terus gimana Bapak Bagus kondisinya di lokasi? Jadi ceritanya itu karena saking jauhnya gua, suatu saat Google Maps-nya itu nyuruh gue buat belok kanan ke suatu jalan. Ternyata jalan itu benar-benar gelap dan rada sempit kan. Karena gue suspicious banget, gue telepon Leo, nih bener nggak sih Le jalannya? Nah, karena Leo bilang bener, ya udah gue yakin lah lumayan. Tapi karena dalam hati gue ada rasa ragu juga, gue akhirnya tetap nungguin lah di situ di posisi itu. Setelah Leo nyampe, kita cobalah turun pelan-pelan. Nah, terus kita turun, mobilnya Bagus di depan kan, karena dia dulunya nyampe. Terus tiba-tiba mobilnya Bagus berhenti nih. Emang jalannya curam banget dan makin sempit. Terus mobilnya Bagus berhenti. Terus gue dikabarin, kayaknya ini nggak mungkin dah. Ini jalan kecil banget, kayak ada sungai gitu ya? Yeah. Sungai jembatan kecil gitu kan. Yeah. Terus kayak Bagus ngerasa kayak, oh ini kayaknya nggak muat dah mobil kita gitu kan. Yeah. Nara sampai bangun ya? Nara bangun. Terus melihat. Akhirnya Lazu memutuskan untuk Lazu juga kebangun. Akhirnya Lazu memutuskan untuk turun, bantuin kita buat mundur balik ke atas lagi ke jalan utama. Karena jalannya bener-bener sempit, kita nggak bisa putar balik. Jadi bener-bener mundur tuh sepanjang jalan. Akhirnya Lazu nge-guide kita pakai HT, mobil gue dulu mundur, gue udah keluar nungguin jalan utama, terus abis itu baru mobilnya Bagus. Nah, setelah itu akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Karena ya tadi yang udah Bagus ceritain, jalan di Bali itu bener-bener unik banget. Naik turun, kelok-kelok, dan saat itu gelap banget. Bener-bener gak kelihatan kiri kanan tuh apa. Jadi lumayan menguras energi gue lah. Sampai akhirnya gue mengalami microslip. Nah, itu kan udah bahaya banget ya. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk bangunin Lazu. Gue tanya ke Lazu, Zu, lu masih ngantuk apa enggak Zu? Terus Lazu tanya, kenapa Le? Gue udah microslip Zu. Terus habis itu kayak, oh yaudah kita cari pom bensin aja biar kita bisa gantian gitu kan. Terus akhirnya gue ngabarin mobilnya Bagus, Gus kalau ketemu pom bensin depan berhenti ya. Oh iya, kita mau tukeran. Terus akhirnya kita nyampe pom bensin, akhirnya kita tukeran. Terus gimana Gus lu? Iya, awalnya yang mau tukeran cuma Leo. Iya. Tapi karena gue ngelihat Leo tukeran, enak banget nih. iman gue mulai goyah. Yaudah karena Nara bangun juga kan, yaudah gue tanya Nar lu mau lanjut nyetir? Nah, kata Nara, ya udah gue aja yang nyetir. Yaudah gue akhirnya tidur dari situ. Ya udah karena kita berdua udah gantian lagi, terus kita berdua tidur, kita istirahat. Ceritanya gue balikin lagi ke Lazu sama Nara. Nar. Udah tidur berapa lama? Aduh. Pas kita lagi tidur ada aja kejadiannya. Emang kita sangat berdedikasi soalnya. Nasib kita jelek. Akhirnya kembali lagi ke kita. Langsung aja kita nyetir ke rumah si Marco. Kita nyampe tuh kalau nggak salah subuh. Ya langsung pada sholat subuh, terus langsung pada tidur. Nah habis itu kami juga ngecas gear mulai dari kamera, GoPro dan lain-lain lah.
Terus mindahin juga SD card yang udah penuh ke laptopnya Leo. Ingat, laptopnya Leo. Catat. Nah, pas pada bangun, kami langsung disambut dengan nasi goreng buatan mamanya Marco yang Enak banget. Habis kelaparan semalaman, baru bangun tidur, anget-anget ini nasi goreng. gue yang sampai nambah. Oh, gue 3 kali ntar nambahnya. Nah, selesai makan, kami langsung berangkat lagi soalnya harus ke klinik untuk antigen. Nah, di perjalanan ke klinik ini ada beberapa kejadian unik. Nah, coba lu ceritain dah yang pertama, Dan. Jadi kan kami pakai Google Maps untuk navigasi dan diarahin ke jalan yang agak kecil, tapi ada titik di mana jalan itu kecil banget, nggak cukup untuk 2 arah. Soalnya di kiri itu kayak ada konstruksi kecil gitu. Di mobil gue itu ngambil jalannya terlalu kiri dan kita sampai ngelindes batu bata yang kayaknya harus dipakai buat konstruksi itu. Dan ada bapak-bapak lagi ngaduk semen tuh sampai melototin kita. Nah, lumayan enak, Nar. Lu langsung jalan kan di depan dipelototin. Gua nih yang mau lewat dipelototin, udah matanya mau keluar lagi tuh melototnya. Oh, gua harus ngelindes juga masalahnya. Makanya kita langsung tancap gas sampai ke klinik. Nah, di klinik inilah kejadian unik nomor 2 terjadi. Gua sama Leo nih baru banget turun dari mobil, nungguin orang-orang keluar dari mobil Nara. Tiba-tiba nih dari pintu penumpang belakang dibuka. Langsung ada bus. Buang-buang Doritos, marah-marah. Buang. Mending kita panggil dulu pelakunya. Ya, langsung aja lah. Nih suruh jelasin dah. Oh nggak boyang. Nah kan, dia lagi. Bo, udah berapa kali lu muncul? Berapa ya? Gue emang famous sih susah. Kamera, roll, action. Ya, gue Samuel. Halo, gue lagi. Capek gue. Jadi kalau misalnya disuruh ceritain ya, asal mulanya itu akar masalahnya ada di Doritos. Ceritain dah. Iya, jadi waktu itu kan Samuel beli makanan kan, salah satunya Doritos. Doritosnya kita buka di tengah jalan. Nah, Doritos itu kita taruh di bagian tengah second row di armrestnya. Terus habis itu kita makan segala macem, gue lagi nugas, buka laptop. Singkat cerita, kita akhirnya nyampe di klinik, kita mau antigen. Nah, pas nyampe di kliniknya, itu gue bebereskan laptop segala macem. Terus pas gue ngeliat ke kiri, itu kayak, lah kok ada Doritos tumpah? Gue bilang kayak gitu sambil ngeliat ke Samuel. Terus kayak, Ya, gue kan ngerasa disalahin ya tiba-tiba diliatin kayak gitu. Sekarang gue tanya dah, yang akhir makan siapa? ya yang terima kan emang gue. Jadi kalau tumpah salah? Ya, gue nggak merasa, masalahnya gue nggak merasa menyenggol. Terus? Nah, terus habis itu kan kayak, yaudah kan akhirnya karena kita udah nyampe, jadi buru-buru mau keluar kan, sambil udah keluar duluan. Gue kayak, elah, minimal bantuin gue oke lah. Kalau misalkan kita nggak tahu nih beneran, kita belum ngelindungin siapa yang salah. Minimal bantuin gue beresin gitu kan, udah tas banyak banget kan. Tumpahnya sebelah mana? Tumpahnya di sebelah gue. Ya udah, gue sebelah kiri. Tapi tar dulu. Tar dulu. Parah banget. Pokoknya gue gak nyala, gue gak bersalah. Gue bodo amat. Barang yang jatuh ada yang istighfar. Gak tahu. Play. Asik. Selesai kami antigen dan keributan tadi udah mulai reda, kami melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan. Perjalanan di mobil lu sunyi kan? Wah, sunyi banget, apalagi di bagian belakang. Nggak ada percakapan sama sekali. Oke, akhirnya kami sampailah di pelabuhan Padang Bay. Disinilah kehapusan selanjutnya terjadi. Pas banget kami sampai di pelabuhan Padang Bay, ada tuh kapal yang lagi loading. Ya nggak sih? Iya. Nah, akhirnya kamilah ngantri. Nah, mobil di depan mobil kami nih, itu adalah mobil terakhir yang masuk ke kapal. Pas banget mobil depan gua tuh, dia masuk, kita udah ngikutin. Terus kita diberhentiin, katanya udah nggak ada space lagi. Sedih banget. Itu padahal waktunya tuh harus nunggu kita sekitar 1,5 jam lagi, jadi kayak lama banget lah. Nah, akhirnya sambil menunggu 1,5 jam lagi, kami mengisi kegabutan dengan ya nih beberapa video yang satu ini. Sekarang kita lagi di pelabuhan Padang Bay. Ini lagi nunggu antrian masuk ferry. Nih supir kita lagi kuliah ya. Kuliah apaan? Yang ini lagi nugas, yang ini dari tadi gabut. Apanya?
Emang gabut lu kerjaannya. Tuh, itu yang tadi. Baru docking, baru keluar. Udah, ntar kita lanjut kalau kita udah di ferry. Penyakit Pajero Sport yang pre-facelift. Ini GPS-nya entah di mana, tadi kita di Bali sampai sekarang udah pelabuhan nggak berubah-berubah. Masih tulisannya apa nih? Auto detecting GPS receiver. Oh iya, buat kalian yang penasaran kalau mau nyebrang ferry itu harus nyiapin apa aja. Ini kita kan nyebrang dari Padang Bayi ke Lembar. Kita harus nyiapin hasil antigen negatif, e-tol, sama STNK, ya nggak sih? SIM. Sama SIM. Udah. Terus bayar untuk mobil pribadi tuh satu mobil 1.023.000 plus admin 5.000, jadi 1.028.000. Mahal banget. Ini kita mau bandingin nih. Jadi kalau dilihat range-nya 850 kilo full tank. Ini kita coba lihat range-nya sisa berapa? 550. Sama-sama full tank. Di sana berapa? 850. Akhirnya setelah 1,5 jam penuh kegabutan gak jelas tadi ya, ya akhirnya kami masuk juga ke kapal karena kami paling depan, jadi ya ada berapa kali berubah dikit ya posisinya buat ngatur berat di kapal. Ya penasaran sama kondisinya, ya kira-kira kondisi kami di kapal kayak gini nih. Oke, halo gengs. Jadi kita udah di kapal, naik kapal, mobil udah naik, udah parkir, tapi belum jalan juga. Soalnya kayak kapalnya masih nungguin berapa mobil yang diatur ulang parkirnya biar tetap seimbang lah intinya. Gitu. Ini ada Bagus. Apa? Mau naik? Ya jadi ini kita ditawarin sama Bagus buat naik ke atas ini. Gimana? Isinya apa Gus di atas? Kosong cuma dek. Dek biasa? Ya. Oh alah. Coba. Kalau udah jalan aja biar habis. Ya boleh, nanti kita naik ke atas. Ya stay tune aja, ntar kita naik ke atas. Tungguin. Nah buat pemandangannya nih, kalau dari kapal kira-kira kayak gini pemandangannya. Ya kira-kira gini, ini adalah Pelabuhan Padang Bayi Lembar. Itu kapal yang lain yang lagi docking. Hore. Itu kira-kira pemandangannya. Nah, ternyata kepuasan kami nggak cukup di situ aja. Udah gagal naik kapal, dapat kapal yang lambat, harusnya 4-5 jam, kami malah dapat 6 jam. Lama banget. Udah gitu di pelabuhan, kapal kami di hold dulu sekitar 1 jam lagi. Itu lama banget. Jadi perjalanan kita tuh sampai 7 jam. Iya, sampai 7 jam. Cuma di kapal doang gitu. Kita akhirnya setelah 7 jam perjalanan sampai juga di Lombok. Halo guys, akhirnya setelah 7 jam perjalanan penyeberangan. 7 jam apa? Iya, 7 jam cuy. Kita jam 5, sekarang udah jam 7 jam 12 tuh malam. ditambah Tapi- nunggu tadi, nunggu docking. Disuruh nunggu sejam. Udah telat, terus tapi masih disuruh nunggu tuh kan. Akhirnya kita sampai juga di Pulau Sambel. Pulau Sambal. Pulau Lombok. Hah? Lombok cabe. Oh, Eh, Mande. Oke. Nih, kita mau nggak buru-buru sih ya, pokoknya cepat di
hotel biar cepet-cepet istirahat. Biar besok bisa lanjut lagi biar fit. Oke, segitu dulu guys. Ini mau dimatiin biar supirnya nggak silau. Bye. Bye. Nah, untungnya perjalanan kami selanjutnya sangat lancar. Yakin lancar kan kita nyasar ini. Mengesampingkan salah jalan yang terjadi, kami sampai di penginapan jam 1 kurang. Jadi hal paling pertama banget nyampe nurunin barang, terus langsung makan spaghetti. Karena ya kami lapar, belum makan dari kemarin sore. Soalnya di kapal juga makanannya mahal-mahal dan kita kan gak ada duit ya. Jadi ya mending kelaparan lah daripada buang-buang duit. Ya, sedih banget lah orang lagi bakar duit suruh bayar makan mahal banget. Beneran yang dambrok. Kita lagi di mana, Nar? Lihat dong. Mandalika, Bos. Dan mengingat kondisi laptop Leo yang kalian tahu sendiri, gue nggak berekspektasi tinggi. Dan bener aja, dari 8 HP yang gue keluarin, 2 sampai sekarang. Itu kacau banget karena ada beberapa data penting petrol hit yang ada di dalam situ juga. Gue sama Lazu coba nyalain laptopnya Leo dan sempet nyala. Tapi pas kita lihat layarnya, rolling action. Lu kelamaan.